saya sebagai aktivis peduli lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan juga komunitas ataupun kampung dan dusun. Urusan sampah juga kan sebenarnya berurusan dengan ibu-ibu ya. Jadi kalau saya mendampingi di usaha mikro perempuan, maka sampah juga basically-nya balik lagi ke perempuan. Sebaiknya setiap bank sampah itu punya orientasi 1 atau 2 produk saja yang mereka bisa olah, kemudian mereka jual dari dari sampah yang mereka terima. Kalau untuk masyarakat, jadi ayo kita ubah perilaku kita di dalam pengelolaan sampah. Mulai dari yang paling kecil dari rumah kita sendiri dengan cara 3A, cegah, pilah, dan olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Putri Porwandari. Saya sehari-hari sebagai manajer pemberdayaan ekonomi gerakan ekonomi kaum ibu. Kemudian selain itu saya juga ketua dan pembina Paguyuban Eco Saimi Gunani yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, serta saya aktif di wakil ketua Paguyuban pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Aktivitas saya sehari-hari mendampingi para ibu-ibu di dalam bidang usaha perekonomian, kemudian juga saya sebagai aktivis peduli lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan juga komunitas ataupun kampung dan dusun. Jadi selama ini saya mendampingi beberapa pengelolaan sampah di kampung-kampung sejak tahun 2015. Jadi saya mulai pendampingan di tahun 2015. Awal kali sebenarnya bermula dari studi banding dulu di tahun akhir 2014. Dulu saya mulai dari komunitas terkecil saya dulu, jadi dari Kampung Somenggalan, Jambidan, Banguntapan, Bantul. Di sana karena dekat dengan TPST Piungan, jadi jaraknya cuma 3 km, itu kami merasakan dampaknya. Setiap hari ada bau yang sampai ke rumah kami. Kemudian dari situ berinisiasi kami melakukan studi banding ke Bank Sampah Badekan dan kemudian mengadakan sosialisasi warga, rapat dengan pengurus PKK karena memang yang bergerak adalah ibu-ibu. Dan akhirnya kami membentuk satu kepengurusan bank sampah, namanya Bank Sampah Berdikari Sejahtera. Ya jadi kayak aneh gitu ya, sampah diurusin gitu. Tapi awal kali tadi, karena kami merasakan dampaknya dulu, itu yang paling utama dan pertama. Kemudian kami bertekad untuk membuat gimana caranya kita bisa mengelola sampah mandiri di kampung kami sendiri. Kemudian dari sana saya aktif untuk mengikuti semacam komunitas namanya Zero Waste. Kemudian membuka lagi satu wacana, satu ide di kepengurusan bank sampah kami bahwa ternyata memang kalau kita tidak mengubah perilaku kita dalam mengelola sampah, maka bahayanya bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu kita ke depan. Kalau misalnya kita tidak mengurangi sampah dari sekarang, tidak menolak sampah dari sekarang untuk masuk
ke dalam rumah-rumah kita, kita bisa bayangkan kayak TPST Piungan yang dia sudah overload, nanti kemudian buka lahan baru, lahan yang dulunya hijau, bagus begitu, kemudian kena sampah lagi, penuh lagi gitu ya, nanti buka lagi. Jadi kami betul-betul mempunyai keinginan agar di kampung kami itu betul-betul bisa jadi kampung minim sampah, bahkan kalau bisa itu jadi zero sampah gitu. Kalau kelompok totalnya di 2023 ini di Bantul itu ada 4, kemudian di Gunung Kidul itu ada 20. Jadi ada 24 ya. Iya, karena lebih masif kemarin dan juga di Bantul itu sebenarnya sudah banyak bank sampah. Sebenarnya sudah banyak bank sampah, sudah ada pegiat-pegiatnya, sudah ada aktivisnya. Kemudian jumlah bank sampah total sampai di 2023 ini kan sekitar 300-an ya. Jadi selain saya ada teman-teman yang lain yang juga konsen di dalam pengelolaan sampah, mereka juga jadi pendamping. Nah, khusus untuk Bantul, kemarin kalau yang saya yang full dampingi sampai ke pengembangan usaha ya. Jadi bukan hanya bank sampah yang kemudian dia tabung sampah dan segala macamnya, tapi ke pengembangan usaha, produk gitu, mengeluarkan produk. Nah, ini ada 4 bank sampah. Semua bisa jadi uang kalau sampah gitu ya. Jadi semua bisa jadi uang. Bahkan kalau hanya sekedar masyarakat atau rumah tangga kemudian datang ke lokasi menabung sampahnya, itu juga sudah bisa menjadi uangnya mereka. Kemudian nanti pengolahannya sendiri itu juga bisa menjadi uang, bahkan bisa jadi salah satu pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Kalau ini di beberapa pengepul-pengepul besar itu justru mereka beli rumah, kemudian beli mobil, segala macam dari sampah loh. Jadi sampah itu bukan hanya problem ternyata. Jadi sampah itu adalah berkah gitu ya. Jadi bisa jadi berkah, bisa jadi mata pencaharian juga gitu untuk pengelolaan sampah ini. Kalau sosialisasi enggak pernah ditolak. Karena kayaknya juga jadi problem ya, sebetulnya sampah itu sebenarnya jadi problem juga di rumah tangga. Dan kemarin terbukti ketika darurat sampah di Bantul gitu ya, kita lihat di pinggiran ring road, kemudian di pojokan jembatan, nah itu sampahnya berlimpah ruah gitu. Jadi kalau ditolak selama ini belum pernah untuk sosialisasi, tapi pasca sosialisasi, nah itu apakah kemudian diimplementasikan atau tidak, nah itu yang mungkin prosentasenya bisa 50-50 ya, jadi 50% mereka oke gitu mengimplementasikan, tapi ada juga yang kemudian alah repot gitu ngurusin sampah dikit gitu ya, hasilnya paling ngumpulin satu botol botol air mineral, satu bagor itu dapatnya cuma berapa sih gitu. Jadi lebih ke implementasinya pasca sosialisasi itu seperti apa, itu problemnya di situ. Masih ngurusin sampah ini sih karena kepedulian ya mungkin jiwa aktivis lingkungan ini ya gitu yang muncul terus gitu. Karena harapannya sebetulnya setiap orang atau setiap manusia itu bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Kemudian yang kedua, memang cita-cita kami, cita-cita saya dan juga para penggerak aktivis pengelolaan sampah itu bisa menjadikan kita sebagai masyarakat yang minim sampah gitu ya, atau ya tadi benar-benar bebas sampah. Ada loh yang dia dalam 2 tahun sampahnya itu hanya satu toples kecil gitu ya, isinya plastik, dah itu selama 2 tahun. Nah sebenarnya kita tuh bisa gitu, dan saya lebih ke ini sih, saya lebih kenapa terus semangat gitu ya, kenapa terus semangat untuk mengelola sampah bersama masyarakat dan segala macamnya, karena tadi melihat dampaknya bagi bumi ini dalam rentang waktu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Efeknya nggak cuma buat kita gitu, tapi juga buat anak cucu kita. Sekarang aja kita udah kerasa hot gitu ya, panas. Hot perubahan iklim dan segala macamnya gitu kan. Apalagi besok kalau kita nggak berubah dari sekarang, maka ya bisa terjadi lebih parah kondisinya gitu dari saat ini. Saya ingin sekali agar masyarakat itu terbuka semua dan dapat mengelola dengan baik gitu sampahnya yang ada di rumah-rumah. Basic pendidikannya sebenarnya ekonomi.
sampai sekarang juga ekonomi ya, saya ambil S2 juga ekonomi gitu. Ekonominya lebih ke pemberdayaan ekonomi masyarakat memang, jadi lebih ke pendampingan ibu-ibu. Urusan sampah juga kan sebenarnya berurusan dengan ibu-ibu ya. Jadi kalau saya mendampingi di usaha mikro perempuan, maka sampah juga basically-nya balik lagi ke perempuan. Jadi dari sana basic ekonominya tetap kepakai, karena nanti di pengelolaan sampah kita akan menuju ke pengembangan produknya gitu ya, pengembangan produknya. Kemudian sistem bahkan bisa sampah ini bisa dikelola dalam bentuk perkoperasian. Nanti perkoperasian kemudian ada pembiayaan misalnya kepada anggotanya bank sampah. Jadi terus muter tetap balik ke basic saya ekonomi gitu. Support pemerintah kalau akhir-akhir ini sebenarnya sudah lumayan baik ya. Jadi ada pendampingan, bahkan sosialisasi itu bukan lagi di cover oleh komunitas-komunitas, tapi sudah ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga dalam periode berapa ya, dari awal tahun 2023 ini bareng-bareng sama Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat di Bantul, terutama di Kabupaten Bantul. Kemudian juga kalau supportnya yang lain mungkin di TPS 3R ya, itu kan sudah ada sebetulnya. Kalau di bidang sampah itu sudah ada TPS 3R. Cuma memang evaluasinya nanti diimplementasi di masing-masing dusun yang sudah diberikan TPS 3R. Karena butuh pendampingan lebih sih sebetulnya untuk pengelolaan TPS 3R ini. Kalau untuk saat ini yang saya dampingin ya, yang saya dampingi itu sambilan sifatnya. Tapi untuk beberapa mitra gitu, beberapa mitra yang selama ini berjejaring juga, misalnya ada pengepul sampah dan segala macam. Nah ini malah jadi penghasilan utamanya mereka gitu, karena tadi mata pencahariannya justru itu. Kemudian yang kedua membeli ada rumah, mobil, truk bahkan gitu ya, itu dari sampah. Nah mereka bisa mengembangkan punya gudang 3-4 gudang dalam pengelolaan sampah. Dan dari mereka itu sebetulnya punya ini ya, punya info gitu ya, atau punya info pabrik-pabrik yang ada di Surabaya atau pabrik-pabrik sampah yang ada di Indonesia itu sebenarnya kekurangan loh pasokan-pasokan sampahnya. Nah, cuma tadi masyarakatnya belum bisa milah, belum bisa mengelola dengan baik gitu ya. Akhirnya masuklah semua ke TPST Piungan, padahal masih ada sampah-sampah yang itu bisa dijadikan bahan baku satu produk. Iya betul banget. Cuman ya itu tadi, masyarakat sudah berpikirnya kan repot ngurusin sampah gitu ya. Kemudian belum ada pengelolaan secara profesional sih kalau saya sebut ya. Jadi selama ini kan sosial aja, dan ada banyak pengelolaan sampah yang dia berbasis sedekah sampah atau berbasis bank sampah misalnya gitu ya. Nah ini tidak berpikir sampai ke pengembangan bisnis, sehingga banyak yang mati suri. Sebenarnya sangat disayangkan, karena tadi pabrik itu membutuhkan, tapi kitanya juga belum serius untuk pengembangan bisnis dari pengelolaan sampah itu. Untungnya ada ya, salah satunya sebagai narsum loh itu. Salah satunya sebagai narsum, jelas itu ada satu keuntungan. Kemudian yang kedua, ada pengembangan produk kan dari masing-masing bank sampah yang saya dampingi. Jadi kayak misalnya tas dari sak semen, kemudian kerajinan dari batok kelapa. Nah mereka yang produksi, kami yang kemudian marketingkan. Iya, jadi kalau keuntungan ada gitu ya, jelas ada. Solusi penanganan sampah harus dari hulu ke hilir, harus peran sertanya banyak, tidak hanya masyarakat, pemerintah, tapi juga mungkin perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka keluarkan. Itu paling penting juga. Kemudian dari sisi pemerintah, sudah ada TPS 3R, kemudian sudah ada sosialisasi, tinggal nanti bagaimana bisa mendampingi agar itu tuh berjalan. Kemudian yang ketiga, kalau dari sisi masyarakat, ya tadi kelolalah sampah itu dari rumah kita. Mudah kok begitu ya, mudah untuk mengolah sampah dari rumah. Kemudian juga kita bisa
minimal itu menolak sampah yang datang ke rumah kita. Itu dulu pintu depan yang kita jalankan. Jadi menolak, kalau dari sisi masyarakat ya, dia menolak datangnya sampah, kemudian baru memilah dan lakukan mengolah sampah itu sendiri. Menolak mudah sekali, kita membawa tas sendiri misalnya ketika berbelanja, kemudian juga di rapat-rapat RT, di rapat-rapat desa wisma, gunakanlah snack yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan gelas yang kaca misalnya, bukan gelas yang sekali pakai, kemudian juga hilangkan sedotan, dan lain sebagainya. Jadi kalau solusi sampah tadi harus dari hulu ke hilir, dari masyarakatnya juga oke gitu ya, mau mengelola sampah berbasis rumah tangga tadi. Yang kedua dari pemerintah, selain teknologi tentunya pendampingan itu juga paling penting. Kemudian dari perusahaan, nah ini yang perlu di-push juga agar tidak banyak mengeluarkan bungkus-bungkus atau kemasan yang itu tidak ramah lingkungan. Kalau capek pernah merasakan capek kalau berjuang sendirian terutama, tapi karena ini ada tim begitu kan, butuh tim, jadi benar-benar butuh tim ketika kita harus mengedukasi, mengelola, kemudian mendampingi, itu butuh tim. Kalau hanya sendirian capek, dan itu manusiawi. Bahkan banyak kok pengurus-pengurus bank sampah yang akhirnya off gitu ya, tidak lagi melakukan pengelolaan sampah karena ya tadi KMS gitu, kartu menuju surga. Kok KMS mulu gitu ya, KMS terus gitu, nggak ada pengembangan, belum lagi mereka harus angkut-angkut sampah, dan itu wajar. Tapi saya terbantu dengan tim sebetulnya, jadi timnya yang kuat, yang solid, yang punya visi sama, misi sama, kemudian semangat yang sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Kuncinya ada di tim. Kalau sendiri betulan deh capek. Saya yakin ya. Ada 11. Kalau tim intinya ada 11. Dan kemarin ketika beberapa waktu lalu darurat sampah itu nggak banyak yang saya lakukan, tapi malah tim. Jadi tim itu banyak keluar gitu ya. Dari tim ini yang banyak keluar, yang jadi narasumber, kemudian bikin pelatihan macam-macam, itu adalah tim. Kemudian saya sendiri banyakkan di monitor aja gitu ya, di monitor. Ada beberapa yang saya juga turun sendiri gitu jadi narsum. Nah itu karena tim, dikerjakan tim jadi sangat luar biasa. Dan timnya ada satu orang di dalam tim kami itu yang betul-betul konsen di zero waste. Jadi bukan hanya mengelola sampah, tapi dia sampai zero waste. Dia sudah tidak langganan lagi 40.000 tiap bulan untuk sampah gitu. Karena dia betul-betul meminimalkan gitu ya. Semua tuh selesai di rumah dia sendiri itu ada. Nah beliau ada ada sekitar 2 orang yang terus memacu semangat gitu, ayo kita bisa lo zero waste, ayo kita bisa lo minim sampah gitu, ayo kita bisa lo bebas sampah. Jadi sebenarnya jargon Bantul bebas sampah itu bisa gitu ya, bisa dilakukan oleh kita sebetulnya. Ini membuang sampahnya belum terpilah, itu yang paling urgent sebetulnya. Jadi masih membuang sampah organik di buntel plastik, dibungkus ya. Nah, dibungkus plastik, kemudian selesai diangkut oleh petugas sampah, masuklah ke TPST. Selama ini tidak berubah, maka yang namanya TPA, yang namanya TPST dia akan selalu kewalahan atau overload. Nah, kenapa masyarakat itu nggak mau memilah? Yang pertama, karena mereka belum mengetahui cara-cara memilahnya itu seperti apa. Kemudian bingung juga ketika sisa organik tidak dibungkus plastik, terus saya kemanakan? Ini kalau yang bagian ini solusinya adalah sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua, tadi paradigma ribet, mending saya bayar 40.000 selesai. Kemudian sampah sudah hilang dari tempat saya, tapi ternyata itu menimbulkan permasalahan gitu ya di lain tempat. Jadi kita kayak cuma memindahkan masalah aja sebetulnya. Ya itu 2 itu sih di perilaku dan mindsetnya mereka bahwa repot gitu ya. Kemudian yang kedua karena mereka belum tahu aja gitu tentang bagaimana memilah sampah di rumah mereka. Kalau bank sampah tutup tadi yang pertama sifatnya memang hanya sekedar tabung sampah. Jadi
ke warga datang ke lokasi bank sampah, dibukanya sebulan sekali, selesai gitu ya. Kemudian dari situ akhirnya kan jumut itu apa ya, bosan, kemudian nggak dapat apa-apa, sedikit gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tadi, karena tidak berpikir sampai ke pengembangan bisnisnya. Ini bank sampah, bisnisnya mau dibawa kemana gitu kan. Harusnya atau sebaiknya sih, bukan harusnya ya, sebaiknya setiap bank sampah itu punya orientasi 1 atau 2 produk saja yang mereka bisa olah, kemudian mereka jual dari dari sampah yang mereka terima. Nanti dianalisis gitu. Jadi di situ sampahnya yang paling banyak apa gitu. Misalnya sampah kain, karena kan kain juga jadi sampah ya selama ini. Itu bisa kok dijadikan kursi, kemudian bisa juga dijadikan bed cover dari kain-kain perca. Nah, setiap bank sampah itu harusnya berpikir sampai ke sana gitu. Apa yang bisa saya kembangkan dari bank sampah ini? Kalau sekedar tadi tabung sampah, kemudian juga cuma nimbang aja gitu ya, nimbang dibawa ke pengepul, lelah, manusiawi banget gitu ya, lelah banget ngurusin sampah, itu lelah banget. Nilainya nggak seberapa, tapi energi yang dikeluarkan mereka itu sangat luar biasa. Kalau untuk masyarakat, jadi ayo kita ubah perilaku kita di dalam pengelolaan sampah. Mulai dari yang paling kecil, dari rumah kita sendiri, dengan cara 3A, cegah, pilah, dan olah. Kemudian kalau untuk yang bank sampah, kita perlu terus menumbuhkan bank sampah yang sudah kita dirikan dari awal dengan semangat yang sangat luar biasa. Caranya tadi kita berupaya untuk mencari apa yang kemudian bisa kita kembangkan jadi bisnis pengelolaan sampah itu sendiri. Kemudian yang kedua, buatlah tim, itu yang paling penting. Jadi tim bank sampah yang kuat, yang kokoh begitu, yang kemudian mau belajar untuk pengembangan lebih terhadap pengelolaan bank sampah itu sendiri. Oke, saya Esa Putri Perwandari, aktivis peduli lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.